Fams, buat kalian para pejuang rupiah, jangan lupa sarapan dulu ya sebelum beraktivitas. Apalagi pagi ini kita mau ajak cicipi menu khas Betawi yang legendaris. Apalagi kalau bukan nasi uduk dan nasi ulam. Soal rasa keduanya, lazis abis Fams. Udah pada gak sabaran kan? Nyarap yuk! Rekomendasi menu pagi yang pertama nih adalah nasi ulam. Itu loh nasi khas Betawi yang rasanya nggak kalah enak sama nasi uduk. Dibanding nasi uduk, nasi ulam menggunakan serundeng kelapa, kecambah dari biji kacang hijau yang direndam semalaman, bawang goreng, mentimun, dan siraman kuah semur. Oh iya, ada sambal kacangnya juga. Kalau ini sih sama kayak nasi uduk. Ulam sendiri merupakan istilah dalam bahasa Betawi untuk menyebut serundeng dari kelapa parut. Saat dicampur dengan nasi yang masih hangat, serundeng kelapa memberi cita rasa gurih yang lezat di lidah. Sekilas, nasi ulam mirip seperti nasi campur. Nggak heran kalau nasi ulam disebut juga nasi campurnya Betawi. Dibandingkan nasi uduk yang bisa kita temukan di setiap sudut jalan, penjual nasi ulam memang jauh lebih sedikit. Sayang banget ya, padahal nasi ulam ini sangat mantap loh buat menu sarapan. Nah, salah satu nasi ulam legendaris di ibu kota ada di daerah Karet Pedurenan, kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Namanya nasi ulam Ibu Yoyo. Sudah jualan sejak tahun 1952 alias lebih dari 70 tahun. Widih, penjualnya yang sekarang aja udah masuk generasi ketiga. Nasi ulamnya harum, gurih, dan pulen. Ini berkat campuran rempah-rempah ketika dimasak. Jika nasi uduk dimasak dengan santan, nasi ulam nggak pakai santan ya Fams. Hanya memakai rempah-rempah yang terdiri dari daun lengkuas, serai, daun salam, dan jahe aja sebagai bahan-bahan memasak nasinya. Berasnya juga pakai beras kualitas terbaik. Inilah yang menjadikan nasi ulam begitu khas. Kalau untuk lauknya, di sini ada semur telur, semur kentang, semur daging, semur tahu, semur tempe, empal goreng, paru goreng, tempe orek, ayam goreng, sampai telur balado. Pokoknya lengkap kap. Harga per porsinya 20.000 hingga 28.000 rupiah Fams. Dalam sehari, warung yang buka dari Selasa sampai Sabtu ini bisa menghabiskan 100 porsi Fams. Nasi ulam cocok banget disajikan untuk sarapan pagi. Nasinya yang hangat berpadu padan dengan lauknya yang beragam dan padat gizi, serta dijamin bikin kenyang tentunya. Uniknya, nasi ulam di Jakarta ada dua versi, yakni versi nasi ulam basah yang berasal dari Jakarta Barat dan Utara. Jadi nasi ulamnya diguyur oleh kuah semur yang banyak banget. Serta ada juga nasi ulam kering versi Jakarta Selatan seperti di warung Ibu Yoyo ini Fams. Selain itu, lauknya pun bisa disajikan di wadah terpisah. Dalam sejarah kemunculannya, kuliner khas Betawi ini memang mendapat pengaruh dari unsur kuliner dari negara lain, seperti penggunaan serundeng yang berasal dari India, kuah semur dari Eropa, dan dendeng dari Cina. Akulturasi budaya ini membuat nasi ulam menjadi begitu kaya rasa. Selidik punya selidik, nasi ulam ternyata aslinya berasal dari Tangerang Fams. Awalnya banyak pedagang nasi ulam yang berjualan menggunakan gerobak dorong dari Tangerang ke Glodok di Jakarta. Lama-kelamaan, nasi ulam jadi menu favorit sarapannya orang-orang Tionghoa di Glodok hingga terus menjadi menu kesukaan warga Betawi. Nyarap yuk! Fams, habis bahas nasi ulam nggak lengkap rasanya kalau kita nggak ngomongin juga nasi uduk. Nasi uduk seolah udah jadi menu wajib sarapannya warga ibu kota. Di antara sekian banyak nasi uduk yang ada di Jakarta, nasi uduk Kebon Kacang di bilangan Jakarta Pusat yang bisa disebut sebagai nasi uduk paling legendaris Fams. Salah satu kedai yang paling tersohor adalah nasi uduk Zainal Fanani yang udah ada sejak 1967. Di sini kamu bisa mencicipi cita rasa nasi uduk Kebon Kacang yang autentik. Harumnya nasi uduk yang gurih berpadu dengan ayam goreng. Wah, nikmat banget Fams. Ciri khas nasi uduk Kebon Kacang adalah nasinya berukuran mini. Hanya secentong nasi dan dibungkus daun pisang. Daun pisangnya berbentuk kerucut untuk menjaga nasinya tetap hangat. Juga aromanya jadi wangi semerbak. Apalagi ditaburi bawang merah goreng. Wih, lezatnya. Lantaran porsinya mungil, satu aja biasanya nggak cukup Fams. Mesti nambah lagi. Begitu bungkus daun pisangnya dibuka, nasinya langsung buyar, tapi tidak lengket satu sama lain. Nasinya gurih hangat dengan aroma serai dan daun salam yang langsung tercium. Di sini juga sambalnya komplit Fams. Ada sambal kacang, sambal goreng, dan kuah cabe. Pokoknya komplit sensasinya. Lauknya berjejer Fams. Mulai dari sate ati ampela, sate usus, jeroan, empal, paru, udang, hingga ayam. Ayamnya di sini pakai ayam kampung. Ayamnya diungkep pakai bumbu kunyit, salam, serai, dan lengkuas. Diungkepnya jangan terlalu lama, sekitar 30 menit aja. Soalnya kalau terlalu lama nanti bisa hancur teksturnya. Baru habis itu kalau ada pesanan, lauknya ini digoreng. Yang jelas semua lauk di sini punya kesamaan. Sama-sama gurih empuk dengan permukaan yang kriuk.
Seporsi makan di sini biasanya berkisar 20.000 hingga 30.000, tergantung lauk yang dipilih. Kalau untuk nasi uduknya sendiri, hanya 4.000-an aja, fams. Dalam sehari, kedai nasi uduk ini bisa menghabiskan 2 karung beras. Jika 1 kilogram beras bisa dipakai untuk 50 pincuk nasi, maka totalnya bisa 1.200 porsi habis tiap harinya. Kalau ayam kampungnya sendiri bisa habis 20 ekor per hari. Fams, untuk membuat nasi uduk yang enak, berasnya harus pakai yang perak, bukan yang pulen. Nasi uduk Kebon Kacang ini udah mulai dirintis sejak 60 tahun lalu. Saat itu lokasinya masih berada di tikungan jalan. Kini, kedai nasi uduk ini dilanjutkan oleh generasi keduanya, fams. Karena lokasinya yang strategis, nasi uduk ini ramai didatangi pengunjung. Mereka adalah karyawan perkantoran di sekitar warung, lalu ada juga pengunjung pasar Tanah Abang. Gak heran kalau dari pagi, mereka sudah berdatangan untuk sarapan di kedai nasi uduk legendaris ini. Jadi tunggu apa lagi, fams? Nyarap yuk!